tadi dapat laporan loh dari Bu Susi. Katanya kamu dapat masalah. Apa sih yang terjadi? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, tadi waktu pelajaran Bu Irma, saya lupa mengerjakan tugas matematika. Beliau marah karena hanya saya yang belum mengerjakan tugas matematika. Kamu tidak ngerjain tugas matematika? Bukannya tugasnya itu 1 minggu yang lalu? Tapi Bu, saya banyak aktivitas kejuaraan minggu lalu. Dan lagi, saya nggak terlalu suka sama belajar matematika. Apakah kamu tahu kamu dapat masalah kalau tugas kamu tidak kamu kumpulkan? Iya Bu, saya takut nilai saya merah di rapot. Baiklah, di sini Ibu bukan akan membenarkan situasi kamu yang memang ikut kejuaraan lomba renang itu. Tapi kita akan cari solusi. Hal apa yang harus kamu perbaiki dalam situasi tersebut? Iya Bu, tapi kejuaraan itu cita-cita saya. Iya, Ibu lihat di postingan sosial media kamu. Semua tentang latihan kejuaraan renang kamu. Iya Bu. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita bikin di kelas kemarin. Nah, kamu apa yang keyakinan kelas yang kamu percaya dan apa yang harus ditunjukkan dari keyakinan kelas tersebut yang belum kamu tunjukkan? Kita harus bertanggung jawab dan disiplin. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau lalai seperti apa? Nah, apakah kamu sudah disiplin dan tanggung jawab? Belum. Menurut Ibu, walau kamu aktif di kejuaraan renang, kamu tidak boleh lalai akan tugas kamu. Menurut kamu gimana, Nabila? Ya Bu, saya akan segera mengerjakan tugas matematika saya dan meminta maaf kepada Bu Irma atas keterlambatan tugas saya. Nah, sekarang kita tanamkan budaya disiplin dari keyakinan kelas kita agar kita bertanam budaya disiplin dan tanggung jawab di semua pelajaran. Ya. Tadi Ibu dapat laporan dari Pak Indra. Apa yang kamu dapat masalah seperti apa? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, tadi saya bertengkar dengan Andin di pelajaran Pak Indra. Saya kesal tuh Bu, dia menghina saya terus. Kamu bertengkar dengan Andin? Emangnya Andin ngatain apa sama kamu? Apa yang membuat kamu marah sama Andin? Ibu, Andin mengatakan kalau saya kampungan, mana mengatakan fisik saya lagi. Kenapa Andin bisa berkata seperti itu? Kenapa bisa Andin berkata seperti itu? Apa yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan sebelumnya kepada Andin? Saya cuma bilang jangan mentang-mentang banyak uang, tapi kenapa dia menghina saya? Bilang kampungan dan menghina fisik saya, mana bawa orang tua saya lagi. Tapi tidak bermaksud buat menghina Ibu. Saya cuma bilang jangan menilai orang dari materi saja. Apakah kamu kesal dengan kejadian ini? Ya Bu. Ibu juga kalau jadi kamu pasti marah karena merasa harga diri Ibu diinjak-injak. Ibu juga tahu kalau kejadian itu malah bikin kamu tidak nyaman. Ya Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak membenarkan kamu bertengkar di saat jam pembelajaran Pak Indra. Sebaiknya kita cari solusi dari kejadian tersebut dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang tadi. Ya Bu, tadi saya udah kehilangan kesabaran, tapi sekarang saya udah tidak kesal lagi. Iya, Ibu paham kekesalan kamu karena kamu merasa tadi dihina dan kamu puas sudah meluapkan kekesalan kamu. Betul kan? Iya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan apa yang kamu percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas tersebut? Kita harus saling menghormati dan kasih sayang sesama teman. Kamu ingat tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang tadi kalau kita saat bertengkar seperti apa? Apakah kamu sudah bisa saling menghormati?
dan menyayangi? Belum, Bu. Ya, menurut Ibu, saling menghargai dan menghormati akan menumbuhkan suasana nyaman di kelas. Iya, Bu. Saya akan langsung ke Andin dan minta maaf atas pertengkaran tadi. Nah, sekarang kita tanamkan rasa saling menghormati dan menyayangi agar tercipta suasana harmonis, damai, nyaman di kelas. Ya, Kaiza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila dari kelas 11 BGM 2. Setelah melaksanakan atau melakukan konseling yang kemarin, saya merasa lebih lega karena ketika saya melakukan kesalahan, ibu menanyakan dulu apa penyebab saya melakukan hal tersebut dan mau menegarkan saya atas apa sih yang membuat saya tidak mengerjakan tugas, dan juga saya merasa sangat lega, juga merasa pikiran saya tidak terbebani karena saya tidak diberi hukuman dan saya diberi toleransi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Kairi Sofian dari kelas 11 BGM 2. Mengenai konsul kemarin, awalnya saya takut dipanggil oleh pihak BK. Kenapa? Takutnya diapa-apain, tapi ternyata tidak sesuai dugaan saya. Alhamdulillah saya tidak dihukum, dan di situ saya merasa benar-benar kayak didengar, punya teman cerita soal yang masalah saya berkelahi dengan teman saya. Palingannya saya tidak dikasih tindakan yang benar-benar di luar dugaan, cuman di teman cerita aja sih sebenarnya. Ya, saya merasa lebih dihargain juga di situ karena perasaan saya waktu dikecilkan oleh teman benar-benar kayak gak dianggap oleh siapapun di situ. Tapi saya merasa senang oleh ini, dengan konsul ini saya merasa terdengarkan